Menyapa Anda kembali dalam program Bible Everyday, dan kita akan belajar dari Imamat pasal yang ke-6. Di Imamat pasal yang ke-6 ini ada beberapa perikop yang kita bisa baca, tapi saya ingin fokus bagi Anda semuanya untuk melihat di perikop yang kedua, yaitu tentang korban bakaran. Karena ada hal yang menarik dari korban bakaran ini. Korban bakaran ini memiliki ketentuan seperti ini. Saya bacakan di ayat yang ke-9. Perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban bakaran. Korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian, di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi. Dan perhatikan sekarang, dan api mezbah haruslah dipelihara menyala di atasnya. Api di mezbah itu harus menyala di atasnya terus-menerus. Ayat yang ke-12, hal yang sama diulang lagi di ayat yang ke-12. Apa yang di atas mezbah itu haruslah dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Satu lagi di ayat yang ke-13, harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Perikop tentang korban bakaran ini tidak panjang, hanya ada beberapa ayat, yaitu ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-13. Di ayat yang tidak panjang ini, di ayat yang cukup singkat ini, pikirkan baik-baik. 3 kali Tuhan memberikan perintah yang sama persis dan diulang-ulang terus, yaitu api harus terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tuhan mengulangnya sampai 3 kali. Kalau kita belajar Alkitab, pesan yang sama diulang sampai 3 kali, artinya bahwa Tuhan ingin menyatakan pesan khusus kepada kita semuanya. Ini hal yang penting untuk kita perhatikan, yaitu api harus menyala dan tidak boleh menjadi padam. Apa makna rohaninya bagi kita semuanya? Kalau kita belajar Alkitab, kita mengerti bahwa api adalah simbol kehadiran Tuhan. Ingatkah Anda bangsa Israel berjalan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan? Mereka melewati padang gurun. Dan bagaimana Tuhan menuntun umatnya, yaitu dengan tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Api adalah lambang kehadiran Tuhan. Demikian pula ketika Tuhan menampakkan diri kepada Musa, ketika Tuhan hendak mengutus Musa menjadi pembebas bagi bangsa Israel, Tuhan menyatakan dirinya melalui apa? Melalui semak yang terbakar. Ada api di sana. Lalu kemudian kita juga melihat ketika Tuhan menyatakan diri kepada umatnya, kepada Musa di Gunung Sinai, maka Tuhan menyatakan dirinya melalui api. Jadi api adalah simbol daripada kehadiran Tuhan. Di zaman Perjanjian Baru, simbol kehadiran Tuhan ini terlihat jelas ketika hari Pentakosta. Roh Kudus memenuhi murid, maka ditulis di dalam Alkitab, seperti apa? Seperti lidah-lidah api. Api adalah simbol daripada kehadiran Tuhan. Maka pesan Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19 sangat singkat, sangat jelas. Jangan padamkan roh, jangan padamkan api. Api adalah kehadiran Tuhan dalam hidup kita semuanya. Maka jangan sampai api Tuhan padam. Jangan sampai kehadiran Tuhan tidak nyata dalam hidup kita. Kehadiran Tuhan tidak nyata bukan karena Tuhan tidak hadir, karena kita yang memadamkan roh itu, kita yang memadamkan api itu. Ibu bapak saudara semuanya, itu sebabnya belajar dari Imamat pasal yang ke-6 ini. Harun dan anak-anaknya diberi tugas berjaga-jaga supaya api di mezbah ini terus menyala. Maka kita yang hidup di zaman sekarang, mari jaga api Tuhan dalam hidup kita. Jangan padamkan roh. Maka ketika kita berjaga-jaga, kita pelihara terus api itu, maka api itu terus menyala. Bagaimana kita berjaga-jaga?
Setiap hari sediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Baca Alkitab seperti yang kita lakukan hari ini. Membaca Alkitab satu pasal satu hari, dan Anda ikuti video ini, lalu kemudian Anda berdoa, lalu kemudian Anda lebih sering untuk beribadah, melayani Tuhan, dan seterusnya. Itu cara untuk kita menjaga api Tuhan jangan sampai padam. Kita perlu mengerti bahwa kalau sudah padam, menghidupkannya tidak lagi mudah. Kalau api itu sudah padam, untuk membangkitkannya itu juga perlu hal yang ekstra. Itu sebabnya kita hanya perlu menjaga supaya api itu jangan padam. Kehadiran Tuhan semakin nyata, kuasa Tuhan semakin bekerja dalam hidup kita. Maka orang pun akan melihat ada Yesus dalam hidup kita, karena kehadiran Yesus begitu nyata mereka rasakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.